明日の処刑で。 Halo semuanya, selamat datang di channel Penim. Di video kali ini dan video pertama ini, gue bakalan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Jigoku Raku. Anime ini dirilis pada tahun 2023. 打ち首には極めて高度な技術が求められる。頑強な骨と Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang bernama Gabimaru yang akan menjalani eksekusi penggal kepala. Saat eksekusi berlangsung, Algojo mendaratkan tebasan tepat di leher Gabimaru. Namun tebasan pedang Algojo itu tidak bisa memenggal kepala Gabimaru. Gabimaru pun terlihat tenang karena ia tahu kalau dirinya tidak akan bisa mati semudah itu. Karena Gabimaru tidak memiliki hasrat untuk hidup dan ia juga tidak berharap untuk hidup lebih lama. Cerita berlanjut ke Gabimaru yang sedang diinterogasi oleh seorang wanita yang bernama Sagiri. Ia menggali informasi tentang kemampuan orang-orang desa tempat Gabimaru berasal, yaitu desa Iwagakure. Setelah itu, Gabimaru dihadapkan dengan hukuman pembakaran. Akan tetapi, Gabimaru mampu bertahan karena dirinya kebal terhadap api. Hakim yang melihat itu pun kebingungan. Sagiri menggali informasi lagi tentang Gabimaru, dan Gabimaru pun mulai menceritakan tentang orang tuanya yang telah dibunuh sejak ia masih kecil. Tidak adanya mimpi bagi shinobi yang hanya membunuh sesuai perintah, dan alasan ia tertangkap saat ini karena ia dijebak. Lalu, Gabimaru pun dihadapkan dengan hukuman selanjutnya yang bernama Uzizaki, yang dimana kaki Gabimaru diikat di kedua sapi yang lari berlawanan arah. Akan tetapi, hukuman itu berhasil dilewati oleh Gabimaru. Sagiri yang melihat Gabimaru berhasil lolos dari seluruh hukuman keheranan. Sagiri yang melihat semua itu langsung sadar dan berkata, sudah tidak ada hasil. Lalu ia bertanya, kenapa Gabimaru ingin lari dari desanya? Dan Gabimaru sedikit bercerita tentang dirinya. Ia adalah seorang yang berpangkat tinggi di Iwagakure, dan ia pun diakui dan dinikahkan dengan seorang putri oleh kepala desanya. Hal itu membuat diri Gabimaru berubah. Ia sangat bingung dan muak. Di malam harinya, Sagiri sedang berjalan dengan seorang pria yang menyarankan untuk tidak terlibat dengan Gabimaru. Pria itu memberitahu tentang Gabimaru yang hampa. Ia telah membunuh 20 orang saat tertangkap. Pria itu juga memberitahu tentang ramuan keabadian yang dipakai shinobi Iwagakure. Di keesokan harinya, Gabimaru dihadapkan hukuman berikutnya. Ia akan disiram dengan minyak yang mendidih. Namun tetap saja Gabimaru berhasil lolos lagi. Hakim pun bingung. 使われた。ただし Dan Sagiri sudah mempersiapkan hukuman terakhir untuk Gabimaru. Ia dibawa ke sebuah kuil dan dihadapkan oleh Sagiri yang akan mengeksekusinya. Setelah tahu Sagiri adalah seorang Algojo, Gabimaru sedikit ketakutan dengan apa yang ia bayangkan. Refleks membuat pengikat di tangannya hancur. Saat Sagiri menyerang Gabimaru, ia malah menghindarinya. Sagiri paham bahwa Gabimaru telah membohongi dirinya sendiri. Kenapa ia sampai sekarang masih bertahan hidup? Yaitu karena ia masih mencintai istrinya. Gabimaru langsung terpancing dengan omongan yang dilontarkan Sagiri dan membuat Gabimaru marah dan mengambil pedang milik seorang penjaga, lalu menyerang Sagiri. Ia tetap percaya dengan dirinya yang hampa, namun sebenarnya ia hanya ingin hidup dengan tenang dan normal. Lalu Sagiri mengeluarkan gulungan surat pengampunan dari Kusuguna tentang menghilangkan dari semua tuduhan dengan syarat ia harus pergi ke pulau misterius di mana ada ramuan kehidupan yang dapat memberikan keabadian. Sagiri mencarikan kandidat yang cocok untuk dikirim ke sana. Meski sudah mengirim tim ekspedisi ke pulau itu, namun tidak ada yang kembali. Seorang petinggi lah yang memiliki ide untuk mengumpulkan para napi untuk dikirim ke pulau itu. Di saat Sagiri dan Gabimaru berbicara, hakim itu meminta Sagiri untuk tetap membunuh Gabimaru. Atau tidak, Sagiri juga akan ikut dihukum. Gabimaru yang mendengar itu menggunakan ninjutsunya dan membantai penjaga itu.
Lalu ia diminta untuk mengikuti Sagiri ke Edo. Mau tak mau, Gabimaru harus ikut, tak peduli dengan api kejam dan pulau misterius itu. Yang penting, ia bisa pulang hidup-hidup. Cerita berlanjut ke masa lalu. Sagiri mengidamkan tebasan satu ayunan seorang algojo seperti ayahnya. Di saat Sagiri sudah menjadi algojo, sering muncul rasa ragu dan ketakutan di dalam dirinya. Meskipun tebasannya terbilang sudah bagus, karena ketakutan dan ragu membuat terpidana yang ia penggal menderita. Ia sangat ingin menghilangkan rasa itu agar bisa seperti ayahnya. Lalu kita diperlihatkan para napi yang dikumpulkan di suatu tempat untuk menjalankan misi rahasia mereka, yaitu pergi ke pulau dan membawa ramuan keabadian. Dan orang yang berhasil menuntaskan itu, maka akan diampuni. Lalu seorang bawahan menyuruh membuka penutup mata para napi dan memperlihatkan seorang petugas yang pulang hidup-hidup, namun tak lagi menjadi manusia. Dan itu jadi salah satu informasi dari pulau tersebut. Para napi akan ditemani para Yamada Semon sebagai petugas. Jika mereka bertindak seenaknya, maka akan langsung dieksekusi. Karena tidak bisa membawa semua para napi ke pulau, mereka harus mengurangi jumlahnya. Dengan kata lain, saling menyingkirkan. Para napi pun saling membunuh dan akan menyisakan yang terkuat. Berbeda dari yang lain, Gabimaru hanya terdiam di tempat. 伊予の山奥に賊の村を作り上げた豪傑。あの女は昨年の詐欺輪城侵入騒動の下手人。Lalu seorang Yamada Esemon menghampiri Sagiri. Ia meragukan Sagiri karena ia tidak cocok dengan pekerjaan ini. Karena seorang putri dari klan samurai seharusnya hidup damai di rumah. Sagiri yang menahan kekesalannya, lalu ia mempercayai pekerjaan ini kepada dirinya. Di selang ia berbicara, tiba-tiba datanglah napi yang berusaha mengincar Sagiri untuk dibunuh dan mengambil pedangnya untuk kabur. Dengan takdirnya, sebagai algojo, ia menebas kepala ketiga napi tersebut dengan mudah. Lalu Gabimaru memprotes cara menyingkirkan seperti ini. Sang bawahan pun menyuruh para napi kroco untuk membunuh Gabimaru. Dengan bayaran, mereka akan ikut ke pulau itu. Apa boleh buat, Gabimaru pun tak bisa hanya diam. Ia langsung membunuh brutal para napi dengan tangannya yang diikat, membuat orang-orang terkejut dengan perbuatannya. Yada. Lalu penyingkiran dihentikan dan menyisakan 10 napi yang akan ikut ke pulau surga. Lanjut, menceritakan sedikit tentang kepala desa Iwagakure yang abadi. Meskipun tubuhnya sudah menua, sepertinya kepala desa Iwagakure menggunakan ramuan abadi yang didapatnya dahulu. Dan kembali ke Gabimaru dan Sagiri yang telah sampai di pulau. Sagiri terlihat meragukan hal itu, seolah tidak percaya kalau pulau itu nyata. Gabimaru sadar akan keanehan dari pulau ini karena habitat dan tanamannya yang melimpah dan tidak natural. Gabimaru pun melepaskan ikatan tangannya karena itu hal konyol. Dan Sagiri yang sudah memperingatinya langsung mengeluarkan katananya dan mengarah ke leher Gabimaru. Sagiri kesal karena Gabimaru bertindak seenaknya dan ia bukan sekutunya. Sagiri mengikat tangan Gabimaru, senjata dari salah satu napi menghantam Gabimaru yang membuatnya terpental. Napi itu bernama Kyun, seorang maling senjata dan biksu fetis senjata, dan ia ingin menguji semua senjatanya ke Gabimaru. Lalu Asemon pendamping Kyun mempersilahkan mereka saling membunuh. Lagi pula Asemon cuma pengamat. Mau tak mau Gabimaru harus menghadapinya dengan tangan yang diikat. Kyun langsung menghantam dengan senjata-senjatanya ke Gabimaru yang lagi terikat. Tapi semua senjata itu tidak mempan dan malah hancur. Lalu Gabimaru hanya membuat Kyun terpental ke atas dengan ujung tombak dan menendangnya menusuk perut Kyun. Tapi karena Kyun masih hidup, Gabimaru langsung membunuh Kyun dengan senjata-senjatanya. Setelah itu, Asemon Kesho langsung menebas kepala Kyun dan segera kembali. Ia memberitahu setelah mereka semua menepi, sudah ada yang mengurangi lawan sebelumnya untuk saling membunuh, berpura-pura bekerja sama, dan ada juga yang berasal lolos. Setelah menepi dan Kesho memprediksi semua itu akan berubah drastis setelah beberapa jam. Satu persatu yang terbunuh dan akan menyisakan satu orang, dan ia juga mengatakan orang-orang dari Iwagakure akan tiba. Sagiri melihat Gabimaru terdiam lalu tiba-tiba menyerang Sagiri dengan sifat aslinya. Pertarungan tidak terhindarkan. Yang memancing Gabimaru adalah soal prioritas, dan jika orang-orang Iwagakure tiba di sini, maka akan berakhir dan Sagiri hanya menghalangi Gabimaru.
maka ia akan membunuh Sagiri. Di saat mereka bertarung, seharusnya Gabimaru bisa cepat membunuhnya, tapi ia terhalang rasa emosionalnya. Pertarungan terus berlanjut sampai Gabimaru berhasil menyudutkan Sagiri. Dengan rasa ingin membunuh sudah memuncak, tapi ia tiba-tiba ragu merasakan kehadiran istrinya. Dengan sedikit ceramaan dari Sagiri membuat Gabimaru tersadar kembali. Scene pun berpindah dan menceritakan karakter seorang napi yang bernama Tamiya, seorang naga pedang yang temperamen dan dihukum mati karena ia tidak terima diremehkan. だから切ってやったのだ。門扉にあった竜と。気が荒すぎる。理解できませんね。俺もそう思 Ia う。 ditemani oleh Asaemon Fuchi sebagai pengawasnya. Namun saat mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, jalan mereka terhenti dan monster-monster aneh bermunculan. Begitu pula di tempat Gabimaru dan Sagiri. Sagiri dan Gabimaru menghadapi seekor monster ikan bertasbih. Serangan pertama Gabimaru berhasil menghancurkan wajah monster itu. Dan serangan monster itu membuat Gabimaru segan melawan karena dihadapkan dengan musuh yang tak dikenal. Rencana kabur mereka pun gagal karena para monster lain telah mengepung. Mau tak mau Gabimaru melawan menggunakan ninjutsunya. 忍法非暴士。今は考えるな。ただ殺せ。いいために。ただ殺せ。 Lalu muncul dua Asaemon membantu Gabimaru dan Sagiri, yaitu Asaemon Senta dan Genji, dan satu napi cewek bernama Yuzuriha. Ia mengajak bekerja sama Gabimaru dalam mencari ramuan itu. Tapi bisa saja di antara mereka saling berkhianat karena hanya satu orang saja yang lolos. Mereka berdua memiliki kelebihan masing-masing, informasi dan kekuatan. Gabimaru tak langsung percaya dengan shinobi itu walaupun ujung-ujungnya setuju. Melihat mereka, pandangan Sagiri makin buram sambil memikirkan ia belum berbuat apa-apa sejak tiba di pulau ini dan tiba-tiba pingsan. Lalu cerita berpindah ke flashback sedikit tentang Asaemon Toma yang menyusup ke klan Yamada hanya untuk membebaskan abangnya yang seorang napi bernama Kobe, dan mereka berdua sedang menghadapi para monster di pulau itu sampai akhirnya mereka dikepung dan Kobe menghabisi mereka dengan mudah. Setelah itu Kobe berpikir akan mudah mendapatkan ramuan itu, akan banyak pesaing yang akan menghalangi dan yang lama akan musnah.